Ya, kembali lagi bersama saya Birga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas taktik permainan akhir dalam catur, yaitu Fortress. Ya, taktik kali ini adalah taktik yang paling jarang diketahui oleh banyak orang, tetapi terkadang sangat menentukan dalam permainan para GM, para master, ataupun para pro lainnya. Ya, Fortress kali ini ialah kuda dan dibuat oleh kuda dan gajah melawan menteri. Secara teori, permainan kuda dan gajah melawan menteri hasilnya dimenangkan oleh pihak yang memiliki menteri, atau dalam situasi kali ini hitam yang memenangkan permainan. Tetapi kali ini tidak, dikarenakan putih sedang mencapai posisi Fortress, yaitu posisi di mana raja putih aman atau tidak dapat diganggu. Mengapa demikian? Yang pertama ialah gajah di sini dilindungi oleh raja, dan gajah di sini melindungi kuda, dan kuda di sini melindungi dua petak yang bolong karena tidak dilindungi oleh gajah. Jadi intinya sudut atau petak G8, G7, H8, H7 aman atau tidak dapat dimasuki oleh raja hitam. Ya. Kali ini saya akan memberikan suatu contoh. Sekarang giliran putih untuk bermain, dan kita dapat melihat di sini putih unggul, jelas-jelas unggul dalam perwira dan pion. Di sini putih memiliki satu gajah dan satu pion, sedangkan satu gajah dan dua pion, sedangkan hitam hanya memiliki satu pion. Jadi di sini putih benar-benar diunggulkan. Tetapi apabila kita telah posisinya, yang sesungguhnya yang menguntungkan ialah hitam. Karena langsung saja di sini putih harus membebaskan petak H8 untuk agar pion di H7 dapat promosi menuju H8. Ya, pertama di sini gajah harus bergerak. Sebelumnya kalian dapat mencoba untuk menentukan gerakan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini, ataupun gerakan-gerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh putih. Ya, kalau sudah, saya akan langsung menjawabnya dengan gajah G7. Ya, mengapa bukan gajah D4 misalnya, menyerang pion dan membebaskan petak H8 sekaligus menyerang pion? Karena itu tidak. Jawabannya ialah karena itu tidak efektif. Karena setelah hitam promosi, sesungguhnya ancaman terberatnya ialah ancaman mati F7. Jadi apabila putih promosi menuju H8, akhirnya ialah skakmat, sangat tidak bagus. Ya. Jadi intinya di sini putih harus menyadari akan ancaman di F7, dan apabila putih berniat untuk menunda kekalahan dengan under promote menjadi kuda, maka raja hitam dapat bergerak mendekati pion dan bersiap menyantapnya pada gerakan selanjutnya. Ya, dan endgame menteri melawan gajah dan kuda pasti bisa saja dimenangkan oleh hitam. Dan sesungguhnya permainan akhir menteri melawan gajah dan kuda dimenangkan oleh
menteri atau hitam kali ini. Jadi ya, gajah D4 tidak begitu baik. Lalu mengapa gajah G7? Yang jelas ialah sesudah promosi menjadi menteri, di sini putih dapat langsung mempromosikan pionnya menjadi kuda atau yang disebut dengan under promote. Ya, setelah promosi di sini hitam mau tidak mau harus bergerak menuju G5. Kita dapat melihat petak yang diberi warna kuning tidak dapat digerakkan oleh tidak dapat tertutup. Jadi raja hitam tidak dapat bergerak menuju petak kuning, melainkan satu-satunya petak ialah petak warna hijau. Ya. Lalu di sini putih melanjutkan serangan dengan skak. Dan lagi-lagi ada intinya kemanapun raja bergerak selain petak warna kuning tentunya, maka ya posisi putih akan selesai. Maksudnya apabila hitam memakan pion seperti raja kali G4 misalnya, di sini putih dapat langsung menyelesaikan posisi dengan kuda D5, kuda E5. Dan mau bagaimanapun juga hitam tidak dapat mendobrak pertahanan putih. Sebagai contoh di sini kita akan mencoba iseng-iseng misalnya. Di sini raja mendekati misalnya. Raja putih hanya perlu untuk bergerak pada sudut petak ini 3, atau apabila raja tidak dapat bergerak, gajah dapat maju mundur. Pokoknya di sini hitam tidak dapat menciptakan posisi susuang, atau nanti saya akan bahas pada video selanjutnya. Sekarang giliran hitam dapat iseng-iseng skakmat, skak. Raja harus bergerak, misalnya skak lagi, dan seterusnya misalnya. Raja tidak dapat bergerak menuju sini atau sini, karena itulah fortress bagi putih saat ini. Apabila di sini hitam dapat mencoba untuk mendekati misalnya. Di sini raja dapat bergerak lagi dan terus bergerak misalnya. Intinya di sini hitam tidak dapat membuat kemajuan karena di sini hitam sama sekali tidak dapat mendobrak pertahanan putih kecuali mengorbankan menterinya. Raja hitam tidak dapat bergerak, maka sekarang giliran gajah yang bergerak. Banyak sekali kemungkinan. Skak, halangi lagi misalnya. Intinya di sini hitam tidak dapat mendobrak pertahanan putih, mendekat misalnya. Simpelnya kita ancam lagi misalnya. Di sini menteri harus bergerak. Apabila apabila hitam pasrah, hitam dapat mencoba langsung memakan perwira dan akhirnya remis.